kita. Hari ini di depan kita sudah ada pemakalah yang siap menampilkan makalahnya. Kita berharap pemakalah mampu menyampaikan poin-poin penting kepada kita sehingga kita bisa memahami dengan baik apa yang ingin kita dengar dari pemakalah. Waktu yang kita berikan 5 menit kepada pemakalah, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Idealisme, Realisme, Rasionalisme, dan Kritisisme, sebuah aliran filsafat modern. Rasionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan satu-satunya yang benar adalah rasional atau akal budi. Dengan demikian, rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat yang terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Aliran kritisme. Kritisme Immanuel Kant. Gagasan Immanuel Kant yang menjadi penggagas kritisme filsafat memulai perjalanannya dengan menyelidiki batas-batas kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia. Maka kritisisme berbeda dengan corak filsafat modern sebelum-sebelumnya yang mempercayai kemampuan rasio secara mutlak. Dengan kritisisme yang diciptakan oleh Immanuel Kant, hubungan antara rasio dan pengalaman menjadi harmonis sehingga pengetahuan yang benar bukan hanya pada rasio tetapi juga pada hasil indrawi. Aliran idealisme. Idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi dalam ide. Karena pandangannya yang idealis itulah idealisme sering disebut sebagai lawan dari aliran realisme. Aliran realisme. Realisme dalam pengertian filsafat beranggapan bahwa semua benda, semua objek panca indera kita adalah real atau nyata tanpa ada hubungannya dengan pikiran kita. Persepsi kita benda itu tetap ada terlepas dari kenyataan jika benda itu kita ketahui. Realisme modern dimulai sekitar abad ke-16 atau ke-17 ditandai dengan muncul revolusi Prancis dan revolusi industri dan lahirnya pemikir-pemikir di luar gereja. Mereka adalah orang-orang yang berpikir secara otonom dan akhirnya menjadikan manusia menjadi pusat segala-galanya. Ciri aliran realisme. 1. Mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang kebanyakan. 2. Menggambarkan masyarakat dan situasi kontemporer yang nyata dan khas dengan lingkungan keadaan sehari-harinya. 3. Karya realis. Menggambarkan manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisi aslinya. Baik, itulah presentasi dan penjelasan materi dari saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya mengenai tentang aliran idealisme. Boleh disebutkan apa saja prinsip-prinsip aliran idealisme? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, sebutkan ciri-ciri aliran realisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Tia Arifat Sepayung. Sebutkan prinsip-prinsip dari idealisme. Yang pertama, menurut idealisme bahwa realitas tersusun atas substansi sebagaimana gagasan-gagasan atau ide. Yang kedua, realitas atau kenyataan yang tampak di alam ini bukanlah kebenaran, yang hakikatnya melainkan hanya gambaran atau dari ide-ide yang ada dalam jiwa manusia. Yang ketiga, idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh atau sukma lebih berharga dan lebih tinggi daripada materi bagi kehidupan manusia.
Yang keempat, idealisme berorientasi kepada ide-ide yang teosentris atau berpusat kepada Tuhannya, kepada jiwa, spiritualitas, hal-hal yang ideal atau serba cita, dan kepada norma-norma yang mengandung kebenaran mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nurul Hafiyah. Sebutkan ciri aliran dari realisme. Yang pertama, mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang kebanyakan. Yang kedua, menggambarkan masyarakat dan situasi kontemporer yang nyata dan khas dengan lingkungan keadaan sehari-harinya. Yang ketiga, karya realis menggambarkan manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisi aslinya. Yang keempat, realisme tidak setuju terhadap subjek seni yang dibesar-besarkan atau dramatis ala romantisisme. Yang kelima, memiliki detail gambar yang menyerupai aslinya atau natural melalui teknik tinggi yang dikuasai oleh pelukisnya. Yang keenam, tidak menutupi kehidupan rakyat sederhana yang tidak memiliki rumah mewah atau pakaian mahal seperti kaum bangsawan. Yang ketujuh, objektif terhadap kaum atas dalam artian tidak hanya kebaikannya saja yang diperlihatkan. Misalnya mengangkat peristiwa tragisnya perang yang hasilkan oleh permainan politik kelas atas melalui penggambaran pion-pion kecil di bawahnya. Presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemakalah sudah menyampaikan makalahnya dengan baik, paparannya sudah jelas. Oleh karena itu, mudah-mudahan paparan itu bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi siapa saja yang menonton video kita ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita akhiri pertemuan kita. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.